Untuk mengetahui informasi lebih lengkap mengenai penanganan pasca bencana di NTT, kita segera bergabung dengan kontributor Berita 1 David Wilson dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ya, Wilson, bagaimana kondisi terkini di Nusa Tenggara Timur, terutama di daerah-daerah yang paling terdampak oleh bencana? Ya, kondisi terkini di beberapa wilayah terdampak, baik Kota Kupang dan sekitarnya, memang belum begitu normal seperti sebelum bencana. Di Kupang sendiri untuk saat ini akses jalan mulai normal, namun belum stabil seperti sebelumnya. Sementara beberapa akses fasilitas umum seperti listrik, air bersih, itu belum sama sekali tersedia untuk memenuhi kebutuhan warga Kota Kupang. Sementara telekomunikasi sendiri, jaringan telekomunikasi sendiri saat ini berangsur membaik namun belum stabil. Kalau untuk sektor ekonomi, perbankan, kantor pemerintahan, swasta, sampai saat ini belum normal. Untuk pasar serta rumah sakit kesehatan perlahan sudah mulai kembali, aktivitas kerja sudah mulai kembali normal. Sementara untuk penyaluran untuk di Kabupaten Malaka sendiri, pemerintah daerah sudah meninjau langsung ke lokasi, terutama di titik-titik kamp pengungsian yang sudah ditentukan oleh pemerintah setempat, berkoordinasi bersama instansi terkait baik TNI, Polri, sekaligus untuk memberikan bantuan dalam bentuk sembako, obat-obatan, memperkuat petugas baik medis serta petugas evakuasi agar bisa menjangkau beberapa titik desa yang saat ini akses jalannya terputus total. Beberapa di antara selain petugas, pemerintah juga memperkuat armada seperti kapal karet, perahu karet, serta alat berat untuk membuka jalur jalan akses ke daerah-daerah terpencil. Oke, Wilson, apakah ada penambahan armada untuk membantu proses evakuasi korban terdampak? Sementara ini di Kabupaten Malaka sendiri, pemerintah menyalurkan alat-alat berat yang diambil dari kabupaten terdekat seperti Kabupaten Belu untuk membantu penguatan armada, pembukaan jalur yang sempat terputus oleh rendaman air. Termasuk dengan petugas, baik petugas medis serta petugas lapangannya. Oke, tadi Anda sudah sempat mengatakan juga soal bantuan-bantuan yang sudah disalurkan begitu. Kemudian apakah bagaimana dengan pemenuhan kebutuhan air bersih, mungkin listrik dan juga jaringan komunikasi yang katanya sempat terputus ya setelah bencana? Sementara ini untuk di lokasi wilayah-wilayah yang hampir di Kabupaten Malaka 80%-nya terendam banjir, sehingga untuk suplai air bersih masih didatangkan dari luar Malaka. Seperti dari Kabupaten Belu dan Kabupaten PTU terdekat. Sementara untuk pasokan listrik hanya di beberapa tempat-tempat tertentu seperti di beberapa kantor tertentu seperti kantor pemerintahan yang hanya bisa mengandalkan genset seadanya dan untuk penerangan di beberapa titik pusat pengungsian korban dari bencana. Wilson dari Kupang, Nusa Tenggara Timur.